Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Munir dengan NIM 2410606008 dari program studi Teknik Industri Angkatan 2024. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat video tentang cara membuat program sistem informasi akademik untuk memenuhi tugas mingguan modul 1 pada praktikum pemrograman komputer. Baik, singkat waktu, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini sudah saya buat programnya. Dimulai dari sini, kita kasih judul, karena judul kita harus kasih untuk ini kenapa pakai hashtag atau pagar, karena supaya tidak ikut ke running, makanya dia berwarna hijau. Jadi dia di sini ada tulisan program sistem informasi akademik, ada nama saya Raffi Ahmad Munir dan ada nim saya. Nah, itu saya nim 8. Langsung aja. Untuk yang pertama adalah kita untuk menginput identitas kita, yang dimana di sini saya menggunakan function langsung print dengan tulisan selamat datang di sistem informasi akademik Raffi Ahmad Munir. Lalu di bawahnya kita akan menginput nama lengkap dan juga asal sekolah, yang dimana ini menggunakan variabel string ya, karena tidak ada unsur angka di sini. Lalu berikutnya ada pilihan jurusan, yang dimana ada 3 jurusan yang harus dimasukkan sesuai dengan tugas ini, dimana adalah teknik industri, kimia, dan informatika. Jadi sudah saya masukkan. Kenapa ini ada garis miring kebalik dan huruf N, itu adalah gunanya untuk artinya itu adalah new line, yang dimana untuk nanti ketika di run nanti akan muncul seperti ini, ada baris yang kosong supaya nanti lebih rapi aja. Oke. Jadi ada 3 program studi yang bisa dipilih. Yang pertama itu ada teknik industri, kimia, dan informatika. Lalu pilihannya nanti tinggal input nomor yang akan dipilih, tujuan program studi yang akan dipilih atau jurusan yang akan dipilih. Cukup mengetik angka 1, 2, atau 3. Nah, lalu setelah itu di sini saya memberikan masing-masing jurusan itu passing grade atau nilai minimum dari dari masing-masing jurusan. Yang pertama itu kita pakai function, kita pakai ini variabel ini. Oke. Jadi menggunakan fungsi if. Pilihannya yaitu jelas tadi teknik industri dari angka 1, kita tulis 1 di sini. Lalu ada jurusannya yaitu teknik industri. Untuk passing grade-nya saya memilih angka 700. Lalu setelah itu menggunakan fungsi elif. Pilihan kedua yakni jurusan kimia. Di jurusan kimia ini saya mengambil passing grade 500. Lalu untuk berikutnya ada fungsi elif lagi, yakni di pilihan ketiga atau pilihan yang terakhir yaitu jurusan informatika. Saya mengambil passing grade-nya yaitu 600. Lalu untuk else-nya, ketika kita tidak memilih ini semua, maka alasannya adalah jurusan tidak terdaftar. Gitu. Baik, jadi hanya 3 ini saja yang akan masuk, akan nanti di input dan akan keluar di sini. Ketika nanti teman-teman mengetik angka 4 atau 5 misalkan, nanti bisa kita coba. Lalu berikutnya kita akan menginput nilai dari perintah, itu adalah buat program dan perhitungan rata-rata nilai UTBK kita 7 ujian.
Ya, jadi di sini kita akan menginput nilai. Saya simpel saja menggunakan langsung print, lalu kita masukkan new line lagi, lalu berikutnya kita masukkan 7 nilai ujian UTBK. Ini dari saya dari 0 sampai 1000. Untuk nilainya kita pakai tanda mutlak. Lalu ada pengulangan for, yang dimana nanti ada range-nya, yaitu range dari 1 sampai 8, yang dimana itu 8 sendiri tidak ikut karena ini kita hanya membutuhkan 7 objek, yang dimana 7 objek ini adalah 7 nilai ujian UTBK yang berada di rentang 0 sampai 1000. Lalu kita masukkan n yang dimana ini adalah ini totalnya. N sama dengan float. Kita menggunakan float karena kita ingin memunculkan angka desimal dan angka bulat, maka kita menggunakan float bukan integer, karena integer hanya untuk bilangan bulat. Lalu kita input menggunakan f-string nilai ujian ke i. Ini nanti kita masukkan di pengulangan ini. Lalu kita kurung tutup 2 kali. Lalu kita input nilai di sini untuk append ini adalah untuk memberikan nanti ketika itu nilainya bakal masuk list. Jadi biar berurutan, biar rapi gitu. Oke. Langkah selanjutnya adalah cara menghitung rata-rata dari semua nilai tadi. Dari kan ada 7 komponen. 7 komponen itu nanti bakal dirata-rata. Ini mana menggunakan rumus rata-rata adalah sum atau jumlah dari nilai dibagi dengan 7. 7 ini ada 7 objek, yaitu nilai ujian UTBK. Oke, jadi setelah itu ada hasil seleksi, yang dimana kita akan menginput hasil seleksi kira-kira apakah dia lolos atau tidak. Yang dimana di sini saya langsung masukkan print new line lagi hasil seleksi, lalu print f-string, lalu untuk masukkan nama di sini, asal sekolah di sini, lalu f-string jurusan pilihan, lalu f-string nilai rata-rata. Dan di sini perlu diketahui bahwasanya 2F ini adalah untuk menginput bahwasanya kita menginginkan desimalnya itu supaya tidak kebanyakan, yakni hanya 2 angka di belakang koma, makanya 2F. Itu artinya seperti itu. Lalu ada ketentuan lagi, jika rata-rata lebih dari sama dengan passing grade, maka kita akan mengeprint statusnya adalah dinyatakan lolos seleksi UTBK. Nah, di sini muncul ketentuan juga, ketika lolos di jurusan yang kita pilih, maka di sini bakal muncul detail-detail, diantaranya ada pembayaran UKT untuk teknik industri sendiri, ada pembayaran jumlah UKT yang harus dibayarkan yaitu Rp8.500.000. Untuk daftar ulangnya dari mulai 14 sampai 21 November 2025, dan untuk pengambilan KTM ada di tanggal 22 sampai 26 November 2025. Lalu kita menggunakan fungsi elif lagi, teman-teman. Lalu ini ada jurusan kimia, ini mana UKT yang harus dibayarkan adalah Rp5.000.000. Lalu untuk daftar ulang ada pada tanggal 12 sampai 19 November 2025. Untuk KTM itu di tanggal 20 sampai 24 November 2025. Lalu kita masukkan fungsi elif lagi di jurusan yang terakhir, yaitu jurusan informatika, yang dimana UKT yang harus dibayarkan adalah Rp9.000.000 dengan daftar ulang dari tanggal 17 sampai 24 November 2025 dan pengambilan KTM tanggal 25 sampai 29 November 2025. Lalu jika tidak ada dari semua ini, maka kita menggunakan fungsi else,
yang dimana jika tidak memenuhi tidak memenuhi ini passing grade ini, lebih dari passing grade, yang dimana passing grade-nya tadi ini untuk teknik industri ada 700, terus kimia ada 500, lalu informatika ada 600, maka kita akan menggunakan fungsi else yang dimana akan berisi output, yakni mohon maaf Anda dinyatakan tidak lolos seleksi UTBK. Dan juga ada tambahannya tetap semangat dan juga putus asa, dan jangan putus asa. Oke, langsung aja kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita run di sini. Kita coba masukkan satu persatu dari jurusan yang kita pilih, antara nanti kira-kira diterima sama tidak diterimanya itu apakah berhasil atau tidak. Oke, Raffi Ahmad Munir, asal sekolah Seman 1 Cilacap. Jurusan kita pilih satu dulu. Nilai ujian kita buat supaya diterima itu kita ngasal aja. Oke, di sini hasil seleksi muncul di output, dimana atas nama Raffi Ahmad Munir, asal sekolah SMA Negeri 1 Cilacap, jurusan pilihan yang dipilih adalah teknik industri, mendapatkan nilai rata-rata sebanyak 825,71, yang dimana statusnya adalah selamat Anda dinyatakan lolos seleksi UTBK dengan jumlah UKT yang dibebankan adalah Rp8.500.000. Daftar ulang pada tanggal 14 sampai 21 November 2025 dan pengambilan KTM pada tanggal 22 sampai 26 November 2025. Oke. Lalu lanjut lagi, ketika tidak diterima bagaimana? Coba. Sorry, kita ke skip. Oke, kita run ulang. Maaf. Oke, tadi ke skip karena saya mencet Raffi Ahmad Munir, asal sekolah Seman 1 Cilacap, jurusannya masih sama teknik industri. Kita buat tidak, nilainya tidak sesuai passing grade. Oke, di sini terlihat jelas hasil seleksi menunjukkan nilai rata-ratanya adalah 394,29 dengan jurusannya sama. Maka statusnya mohon maaf Anda dinyatakan tidak lolos seleksi UTBK. Tetap semangat dan jangan putus asa. Baik, cukup sekian video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.